Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Laksono dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari kelas AK 4902 dengan NIM 1040225000056. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sholatnya baik, maka perilaku pun baik. Pernah nggak kamu lihat seseorang yang rajin banget sholatnya, tapi kok perilakunya masih kasar, mulutnya tajam, gampang marah, dan sering meremehkan orang lain? Atau mungkin pernah juga kamu melihat orang yang sholatnya nggak pernah bolong, tapi di tempat kerja masih suka curang, suka mengambil yang bukan haknya. Lalu muncul pertanyaan di hati, bukannya orang yang sholat seharusnya jadi lebih baik ya? Pertanyaan itu sebenarnya bukan sekedar kritik untuk orang lain, tapi juga cermin untuk diri kita sendiri. Sudah bertahun-tahun kita sholat, tapi apakah sholat itu sudah benar-benar memperbaiki hati kita? Sudah bertahun-tahun kita sholat, tapi apakah sholat itu sudah benar-benar memperbaiki hati kita? Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wal aqimis sholat, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, walazikrullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un." Bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Itu sederhana, tapi dalam maknanya. Kalau sholatnya baik, maka perilaku pun akan ikut baik. Kalau sholatnya benar, maka hidupnya akan jauh lebih jujur, lebih sabar, dan lebih tenang. Tapi masalahnya, banyak dari kita yang baru berhenti di gerakannya. Kita ruku, sujud, duduk tahiyat, tapi hati kita nggak ikut bersujud. Kita membaca ayat, tapi pikiran kita masih berlari ke urusan dunia. Kita menghadap Allah, tapi hati kita sibuk menghitung waktu. Sebentar lagi selesai, bisa lanjut kerja lagi. Padahal, sholat bukan cuma sekedar menggugurkan kewajiban. Sholat itu adalah pertemuan pribadi antara hamba dan Tuhannya. Tempat kita curhat, tempat kita mengadu, tempat kita kembali diingatkan siapa diri kita sebenarnya. Sholat itu tiang agama. Barang siapa menegakkannya, maka ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa meninggalkannya, maka ia telah meruntuhkan agama. Hadis riwayat Baihaqi. Bayangkan rumah tanpa tiang roboh, nggak punya kekuatan. Begitu juga hidup tanpa sholat. Kita mungkin masih bisa jalan, bisa tertawa, bisa bekerja, tapi batin kita rapuh, mudah goyah, mudah marah, dan mudah iri. Coba kita bayangkan sejenak, seandainya setiap kali sholat kita benar-benar hadir di hadapan Allah, benar-benar sadar bahwa kita sedang berdiri di depan Zat yang Maha Besar, yang tahu semua isi hati kita, bahkan yang tidak kita ucapkan. 5 kali sehari kita dipanggil untuk berhenti sejenak dari hiruk pikuk dunia, dari urusan kerja, dari masalah keluarga, dari lelahnya hidup. Kita disuruh pause untuk mengingat kembali arah hidup kita. Kalau setiap sholat bisa membuat hati kita lebih lembut, lebih sabar menghadapi orang lain, lebih mudah memaafkan, lebih jujur dalam bekerja, itulah tanda bahwa sholat kita sudah mulai hidup. Tapi kalau setelah sholat kita masih mudah marah, masih suka menipu, masih menjelekkan orang, mungkin bukan sholatnya yang salah, tapi cara kita sholat. Mungkin selama ini kita hanya sekedar menjalankan sholat, bukan menghayati sholat. Ingatlah, sholat yang benar tidak berhenti saat salam diucapkan. Justru dimulai setelah salam itu, karena sholat yang baik akan terpantul dalam perilaku sehari-hari. Kalau kita benar-benar sadar bahwa dalam sholat kita menghadap Allah,
kita akan malu kalau setelahnya kita berbuat dosa. Kita akan segan untuk berbohong karena baru saja berdiri di hadapan Yang Maha Mengetahui. Kita akan menahan amarah karena baru saja memohon ampun atas kesalahan kita sendiri. Ada sebuah kisah sederhana. Seorang pemuda datang kepada seorang ulama. Dia berkata, "Guru, saya rajin sholat, tapi kenapa saya masih suka berbuat dosa?" Ulama itu tersenyum dan menjawab, "Kalau begitu, lanjutkan sholatmu, karena suatu saat sholat itu yang akan menghentikan dosamu." Artinya, jangan berhenti memperbaiki sholat yang hanya karena kita belum sempurna. Justru, teruslah sholat sambil memperbaikinya. Perbaiki niatnya, perbaiki bacaannya, perbaiki kekhusyuannya. Karena semakin baik sholatmu, semakin baik pula dirimu. Dan ingat, tidak ada orang yang sholatnya langsung sempurna. Bahkan para sahabat pun dulu belajar sedikit demi sedikit untuk khusyuk. Yang penting adalah terus berusaha menghadirkan hati, karena dari situ Allah akan memperbaiki perilaku kita. Mulai sekarang, jangan ukur kualitas sholat dari seberapa sering kita melakukannya, tapi dari seberapa besar perubahan yang kita rasakan setelahnya. Karena sholat yang baik bukan hasil dari sehari dua hari, tapi hasil dari hati yang terus belajar mendekat kepada Allah. Karena pada akhirnya, sholat bukan sekedar kewajiban, tapi jalan menuju ke perubahan. Dan orang yang benar-benar sholat dengan hati akan tampak dari perilakunya. Sholatnya baik, maka perilaku pun baik. Itulah tanda bahwa hatinya hidup dan Tuhannya selalu dekat. Itu saja penjelasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.